Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi dengan Ibu Nafiatul Baitiyah. Nah, Ibu sekarang akan menjelaskan tentang sistem gerak pada manusia. Kemarin sudah Ibu jelaskan tentang sistem gerak pada tumbuhan dan pada hewan. Ini adalah tujuan pembelajaran. Sistem gerak manusia. Sistem gerak manusia itu terdiri dari tulang, sendi, otot, dan gangguan pada sistem gerak. Sistem gerak pada manusia yang pertama tadi adalah tulang. Yang akan Ibu jelaskan dulu adalah tentang tulang dan sendi. Ini ada fungsi rangka atau fungsi tulang. Yang pertama yaitu memberi bentuk tubuh, yang kedua penopang tubuh, yang ketiga tulang atau rangka ini sebagai pelindung atau melindungi organ penting, yang keempat sebagai alat gerak pasif, yang kelima tempat melekatnya otot, yang keenam tempat pembentukan sel-sel darah merah, yang ketujuh, sebagai penahan tekanan dari luar. Yang kedelapan, tempat penyimpanan mineral kalsium. Nah, gerak pada manusia yaitu disebut sebagai alat gerak pasif dan alat gerak aktif. Alat gerak pasif yaitu adalah meliputi rangka atau tulang, sedangkan alat gerak aktif yaitu adalah otot. Yang Ibu jelaskan sekarang adalah tentang rangka. Untuk otot, Ibu akan jelaskan di pertemuan yang akan datang. Tulang berdasarkan bentuknya dibedakan menjadi 3, yaitu tulang pipa, tulang pipih, tulang pendek. Tulang pipa yaitu berbentuk bulat dan panjang, seperti pipa. Contohnya, pada atau terdapat pada apa saja nih tulang pipa itu? Yaitu terdapat pada tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan. Tulang pipih ini berbentuk pipih, ya. Terdapat pada tulang rusuk, tulang dada, dan tulang kepala. Sedangkan untuk tulang pendek berbentuk bulat dan pendek. Contohnya yaitu pada tulang pergelangan tangan dan pergelangan kaki, tulang telapak tangan, dan tulang telapak kaki. Nah, ini adalah gambar dari bentuk tulang pipi, tulang pendek, dan tulang pipa. Ini tulang pipa ya, yang berbentuk bulat dan panjang. Nih, pada tulang paha, ini adalah tulang pipa. Sedangkan tulang pipih nih, contohnya, yaitu terdapat pada tulang belikat. Ini adalah tulang pendek. Lanjutkan. Nah, tulang pipa, tadi Bu sudah bilang bahwa dia berbentuk panjang bulat seperti pipa. Kedua ujungnya berbonggol. Bagian tengahnya dia ada sumsum kuning dan lemak. Tulang pipa ini terdapat pada tulang paha, tulang lengan atas, tulang kering, tulang betis, tulang hasta, dan tulang pengumpil. Sedangkan tulang pipih, bentuknya pipih, berisi sumsum merah, dia sebagai pelindung organ vital ya, ini maaf. Dia terdapat pada tulang tengkorak, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belikat. Untuk tulang pendek yaitu berbentuk pendek dan bulat, berisi sumsum merah, terdapat pada ruas tulang belakang, pergelangan tangan, dan pergelangan kaki. Tulang berdasarkan letaknya itu dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah tulang tengkorak, yang kedua anggota badan, dan yang ketiga adalah anggota gerak. Nah, ini adalah gambar dari tulang tengkorak. Tulang tengkorak kita itu seperti ini ya anak-anak ya. Nah, yang pertama yaitu ini adalah tulang dahi, ini adalah tulang ubun-ubun, ini adalah tulang pelipis, ini adalah tulang kepala belakang, tulang rahang atas, tulang rahang bawah. Ini adalah pelipis tadi, ini adalah tulang dahi, ini ya. Ini adalah tulang baji, ini adalah tulang hidung, ini tulang air mata, ya.
Nah, ini tadi sudah Ibu sebut rahang atas dan ini rahang bawah. Kita lanjutkan, yaitu pada anggota badan. Anggota badan ini dibagi menjadi 4. Ada tulang belakang, ada tulang dada, ada tulang rusuk, dan ada tulang gelang panggul. Ini adalah gambar dari tulang anggota belakang. Nah, ini ada 7 ruas tulang leher, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor nih. Nah, ini adalah tulang dada. Tulang dada ini terdiri dari 3 bagian, yaitu ada tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Nih, ini adalah tulang dada. Sedangkan ini adalah tulang rusuk. Nih, tulang rusuk ini terdiri dari 3. Ada 7 ruas tulang rusuk sejati. Nih ya, 7 ruas tulang rusuk sejati. Nih. Terus 3 ruas tulang rusuk palsu. Nih anak ya, 3 ruas tulang rusuk palsu. Tuh 2, 3. Dan ini adalah 2 ruas tulang rusuk melayang. Ini yang tadi sudah Ibu sebutkan tulang dada ya, secara terpisahnya. Nah, sekarang tulang gelang panggul. Nih, tulang gelang panggung yaitu ada tulang usus atau ileum. Ini tulang usus atau ileum. Tulang duduk, dan ini adalah tulang kemaluan. Nah, sekarang kita masuk ke tulang anggota gerak. Tulang anggota gerak ini dibedakan menjadi 2. Ada anggota gerak atas atau disebut juga dengan lengan, dan anggota gerak bawah disebut juga dengan tungkai. Nah, ini adalah anggota gerak atas. Bagian-bagiannya mana saja? Nih, ini gambarnya ya, Nak ya. Anggota gerak atas itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang pengumpil, tulang hasta, tulang gelang bahu, ya, ini adalah tulang gelang bahu. Terus ini adalah tulang belikat, tulang pergelangan tangan, nih, tulang telapak tangan, tulang jari. Ini adalah gambar dari tulang anggota gerak atas. Tadi sudah Ibu bilang bahwa tulang lengan. Tulang anggota gerak bawah disebut juga sebagai tulang tungkai. Yang pertama adalah tulang panggul, nih. Yang kedua tulang ekor. Yang ketiga adalah tulang duduk. Yang keempat adalah tulang paha. Ini adalah tulang tempurung lutut atau tulang lutut. Ini adalah tulang kering. Yang ini adalah tulang betis. Ini adalah tulang pergelangan kaki. Ini tulang telapak kaki. Yang ini adalah tulang jari kaki, jari kaki, telapak kaki yang ini tulang jari kaki, dan ini adalah telapak kaki nih ya, yang ini telapak kaki, ini jari-jari kaki, tulang mata kaki ini. Kita lanjut. Berdasarkan jenisnya, tulang dibedakan menjadi 2, yaitu tulang keras dan tulang rawan. Tulang keras yaitu tulang yang bersifat kaku dan keras ya. Tulang keras ini dibedakan menjadi 2, ada tulang kompak dan tulang spon. Contohnya adalah tulang pipa dan tulang pipih. Sedangkan tulang rawan kartilago yang bersifat liat dan lentur. Tulang rawan ini dibedakan menjadi 3, ada tulang rawan hialin, tulang rawan fibrosa, dan tulang rawan elastis. Nah, kita lihat perbedaan antara tulang rawan dan tulang keras. Tulang rawan, dia memiliki sedikit zat kapur, sedangkan tulang keras banyak mengandung zat kapur. Tulang rawan banyak mengandung zat perekat, sedangkan tulang keras hanya sedikit zat perekat. Jenis selnya, tulang rawan kondrosit, sedangkan tulang keras osteosit. Sifatnya, tulang rawan itu elastis dan lentur, sedangkan tulang keras tidak lentur atau kaku ya. Tulang rawan contohnya pada apa saja? Daun telinga dan ujung hidung. Nina nih, pada ujung hidung ya.
Terus kalau tulang tengkorak itu, tulang keras itu yaitu pada tulang tengkorak. Ini adalah tulang keras. Nah, tadi tentang rangka sudah Ibu jelaskan ya nak ya. Sekarang Ibu akan masuk ke dalam materi selanjutnya yaitu tentang sendi. Sendi yaitu hubungan antar tulang yang satu dengan tulang yang lainnya. Sendi ini dibedakan menjadi 3. Ada sendi mati, sendi gerak, ada sendi kaku. Ya. Sendi mati atau sinartrosis. Sendi gerak diartrosis, sendi kaku amfiartrosis. Apa sih sendi mati itu atau sinartrosis? Sendi mati adalah hubungan antar tulang yang tidak dapat digerakkan sama sekali. Contohnya yaitu Nina nih, persendian pada tulang tengkorak, ya. Yang kedua adalah sendi kaku. Sendi kaku yaitu persendian yang dihubungkan tulang rawan atau kartilago, jaringan serabut dan ligamen sehingga hanya memungkinkan terjadinya sedikit gerakan. Sendi kaku juga bisa dibilang atau disebut sendi yang dapat digerakkan secara terbatas. Contohnya sendi kaku yaitu pada persendian tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Nah, yang ketiga yaitu sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak yaitu hubungan antar tulang yang satu dengan yang lain yang memungkinkan terjadinya gerakan secara bebas ya. Jadi dia bisa digerakkan ke segala arah, makanya dia dikatakan sendi gerak. Sendi gerak ini berdasarkan jenisnya atau arah geraknya dibedakan menjadi 5. Ada sendi peluru, ada sendi engsel, ada sendi putar, sendi geser, dan sendi pelana. Sendi engsel yang pertama yaitu sendi engsel gerakan satu arah seperti pintu. Contohnya yaitu pada siku pada siku kalian dan pada lutut. Yang kedua adalah sendi peluru, dapat digerakkan ke segala arah. Contohnya mana? Nih, antara tulang lengan atas dan gelang bahu atau juga antara tulang paha dengan pinggul, ya. Sendi putar mengakibatkan salah satu tulang dapat berputar atau berotasi, yaitu contohnya antara tulang leher dengan tulang atlas nih. Yang satu mengitari tulang yang lainnya. Nih Ibu contohkan ya, ini adalah persendian sendi putar. Yang keempat itu yaitu sendi pelana. Memungkinkan gerakan kedua arah pada sendi pada ibu jari ya, ya. Dan jari lainnya pada telapak tangan. Yang terakhir yaitu sendi geser. Sendi yang gerakannya hanya menggeser, yaitu antar tulang pergelangan antara tulang selangkap. Nah, ini contoh-contoh dari sendi tadi sudah Ibu peragakan. Ini adalah sendi engsel nih, siku. Ini adalah sendi putar. Ini adalah sendi geser. Ini adalah sendi peluru nih, antara ini. Atau juga di sini bisa. Ini adalah sendi mati. Tulang tengkorak ini sendi mati ya, ya. Nah, itu sudah Ibu jelaskan semua tentang sendi dan rangka tubuh manusia. Sekarang Ibu beri kalian tugas. Ini ada tugasnya, ada 5. Silahkan kalian kerjakan di buku latihan. Dan buku latihannya dikumpulkan ke sekolah di meja Ibu paling lambat hari Kamis tanggal 30 Juli 2020. Selamat mengerjakan anak-anak Ibu. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat ya anak-anak ya.